Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu membaca dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hilwa Fauzia Ramadia dengan NIM 202221500193 kelas R3C. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup dan standar pembelajaran literasi. Sejalan dengan berkembangnya tujuan pembelajaran literasi, standar pembelajaran literasi pun mengalami perkembangan. Perkembangan standar pembelajaran literasi sebenarnya sejalan dengan perkembangan fokus dan paradigma pembelajaran literasi. Dengan kata lain, perubahan fokus, paradigma, dan tujuan pembelajaran literasi berimplikasi pada perubahan standar pembelajaran literasi. Selanjutnya ada fokus pembelajaran literasi. Fokus pembelajaran literasi pertama adalah fokus teks. Fokus ini menetapkan bahwa standar utama yang harus dicapai dalam pembelajaran literasi lebih ditekankan pada aspek linguistik dalam sebuah teks. Bertemali dengan hal ini, fokus ini memandang bahwa pembelajaran literasi ditekankan untuk mencapai standar literasi sebagai berikut. Yang pertama, menguasai berbagai sistem bahasa yang digunakan untuk membuat makna, meliputi pragmatis, jenis teks, genre, struktur teks, semantik, sintaksis, morfologis, ortografi, grafofonemik, dan grafem. 2. Menguasai konsep tentang perbedaan bahasa tulis dan bahasa lisan. 3. Menguasai konsep sistem variasi bahasa atau dialek yang terdapat di dalam kelompok sosial, sponsor, dan lembaga tertentu, misalnya etnis, budaya, kelas sosial, agama, keluarga, rekreasi, pekerjaan, sekolah, dan pemerintah. Selanjutnya, fokus pembelajaran literasi kedua adalah fokus berpikir. Ditinjau dari fokus ini, pembelajaran literasi ditujukan untuk mencapai beberapa standar berikut. 1. Menjadi pembaca dan penulis yang aktif, selektif, dan konstruktif. 2. Menggunakan pengetahuan awal atau skema yang relevan untuk membangun makna. 3. Menggunakan berbagai proses dan strategi mental untuk menghasilkan makna, misalnya memprediksi, memonitor, mengevaluasi, merevisi, menanggapi, dan menginferensi, dan membangun koherensi. 4. Menggunakan berbagai proses dan strategi mental untuk mengatasi hambatan saat membaca dan menulis. Sebagai contoh, berhenti dan memikirkan kembali, membaca ulang dan menulis ulang bagian-bagian sebelumnya dari teks, memasukkan sesuatu ke dalam tulisan sehingga tulisan menjadi masuk akal, mencari bantuan dari berbagai sumber. 5. Menggunakan berbagai proses dan strategi mental secara variatif berdasarkan keberagaman teks, tujuan, dan audiens. Fokus pembelajaran literasi ketiga adalah fokus kelompok. Fokus ini menetapkan sejumlah standar pembelajaran literasi. Pembelajaran literasi yang berfokus pada kelompok sosial memiliki standar sebagai berikut. 1. Memahami variasi tujuan dan pola praktik literasi di dalam dan di antara kelompok sosial, sponsor, dan institusi tertentu, misalnya etnis, budaya, kelas sosial, agama, keluarga, rekreasi, pekerjaan, sekolah, dan pemerintah. 2. Memahami aturan dan norma-norma bertransaksi dengan bahasa tulis di dalam dan di antara kelompok sosial, sponsor, dan institusi tertentu. 3. Memahami pengetahuan tentang fitur linguistik yang terdapat dalam berbagai teks yang digunakan untuk berbagai keperluan di dalam dan di antara kelompok sosial, sponsor, dan institusi tertentu. 4. Memahami dan mengaplikasikan berbagai cara penggunaan keterampilan literasi untuk memproduksi, mengonsumsi, menjaga, dan mengontrol pengetahuan di dalam
dan di antara berbagai kelompok sosial, sponsor, dan institusi. 5. Memahami pengetahuan tentang bentuk dan fungsi literasi tertentu yang dihargai dan didukung oleh berbagai kelompok sosial, sponsor, dan institusi. 6. Memiliki kemampuan untuk mengkritik teks yang berasal dari berbagai kelompok sosial, sponsor, dan institusi tertentu untuk mengetahui nilai dan maksud yang terdapat di dalamnya. Fokus pembelajaran literasi keempat adalah fokus pertumbuhan. Fokus ini menetapkan sejumlah standar pembelajaran literasi yang berbeda dengan ketiga fokus yang lain. Pembelajaran literasi yang berfokus pada pertumbuhan memiliki standar sebagai berikut. Yang pertama, berperan aktif dan konstruktif dalam mengembangkan keterampilan literasi. 2. Menggunakan berbagai strategi dan proses untuk membangun dimensi literasi seperti pengumpulan data, menghasilkan hipotesis, penguji hipotesis, dan modifikasi hipotesis. 3. Mengobservasi dan bertransaksi dengan produk literasi yang digunakan pengguna yang lebih mahir di dalam dan di antara kelompok sosial, sponsor, dan institusi. 4. Memahami dan mengaplikasikan cara memanfaatkan dukungan dan mediasi yang bisa digunakan oleh pengguna literasi yang lebih mahir di dalam dan di antara kelompok sosial, sponsor, dan institusi. 5. Menggunakan pengetahuan yang dapat melalui membaca untuk mendukung pengembangan penulis, serta menggunakan pengetahuan yang didapat melalui tulisan untuk mendukung pengembangan membaca. 6. Memahami dan mengaplikasikan cara menegosiasikan makna tekstual melalui penggunaan dan dukungan sistem komunikasi alternatif, misalnya seni musik dan matematika. Dalam konteks pembelajaran literasi, ditunjukkan untuk membentuk siswa yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, menunjukkan kemandirian belajar. 2. Memiliki pengetahuan keilmuan yang kuat. 3. Responsif terhadap audiens, tugas, tujuan, serta disiplin. 4. Memiliki pemahaman dan daya kritik yang baik. 5. Menghargai peristiwa. 6. Mahir dan strategi dalam penggunaan teknologi. Dan 7. Memahami keberagaman perspektif dan budaya. Berdasarkan karakteristik inti yang harus dimiliki siswa di atas, berikut diuraikan standar pembelajaran literasi berbasis multiliterasi yang harus dicapai siswa dalam konteks pendidikan abad ke-21 berdasarkan Common Core State Standards atau CCSS adalah sebagai berikut. Yang pertama ada standar kemampuan membaca. Ada 10 standar jangkar atau pangkal yang harus dicapai dalam pembelajaran membaca. Ke-10 standar ini dikelompokkan ke dalam 4 kelompok besar, yakni standar tentang ide utama dan ide penjelas, karya dan strukturnya, integrasi ide dan pengetahuan, serta rentang dan level kompleksitas teks. Berikut dikemukakan 10 standar jangkar atau pangkal yang harus dicapai dalam pembelajaran membaca. A. Ide utama dan ide penjelas. Nomor 1. Membaca cermat untuk menentukan apa yang dikatakan teks secara eksplisit dan untuk membuat inferensi logis atas teks, mengutip peristiwa khusus yang terdapat dalam teks ketika menulis atau berbicara untuk mendukung kesimpulan atau isi teks. 2. Menjelaskan ide utama atau tema yang terdapat dalam teks dan menganalisis pengembangannya, merangkum ide atau detail penjelasan yang terdapat dalam teks. 3. Menganalisis bagaimana dan mengapa individu, peristiwa, atau ide dikembangkan dan diinteraksikan di dalam teks. B. Karya dan struktur. 4. Menginterpretasikan kata
dan frasa yang digunakan dalam teks, termasuk menjelaskan kata-kata atau frase teknis, konotatif, dan makna figuratif, serta menganalisis bagaimana kata-kata khusus dipilih untuk mempertajam makna teks. 5. Menganalisis struktur teks, termasuk menjelaskan bagaimana kalimat, paragraf, dan bagian atau bab atau adegan atau stanza yang terdapat dalam teks saling berhubungan, baik antara satu bagian dengan bagian lainnya maupun secara utuh. 6. Menilai bagaimana sudut pandang atau tujuan mempertajam isi dan gaya sebuah teks. C. Integrasi ide dan pengetahuan, mengintegrasikan dan menilai isi teks yang disajikan dalam berbagai bentuk dan media, termasuk yang disajikan secara visual, performa, dan kuantitatif. 8. Menekankan dan mengevaluasi argumen dan klaim khusus yang terdapat dalam teks, termasuk keabsahan penalaran serta relevans dan kecukupan buktinya. 9. Menganalisis bagaimana dua atau lebih teks memiliki kesamaan tema atau topik dalam rangka membangun pengetahuan atau untuk membandingkan pendekatan yang digunakan penulis dalam mengembangkan teks. D. Rentang membaca dan tingkat kompleksitas teks. 10. Membaca dan memahami teks literasi dan informasi yang kompleks secara mandiri dan mahir. Selanjutnya ada standar kemampuan menulis. Ada 10 standar jangkar atau pangkal yang harus dicapai dalam pembelajaran menulis. Ke-10 standar ini dikelompokkan dalam 4 kelompok besar, yakni standar tentang jenis dan tujuan teks, menghasilkan dan tulisan, meneliti untuk membangun dan menyajikan pengetahuan, serta tulisan. Berikut dikemukakan 10 standar jangkar atau pangkal yang harus dicapai dalam pembelajaran menulis. Yang A. Jenis dan tujuan teks. 1. Menulis argumen untuk mendukung hasil analisis terhadap topik-topik substantif atau teks tertentu dengan menggunakan alasan-alasan yang rasional dan bukti-bukti yang relevan dan mencukupi. 2. Menulis teks informatif atau explanatory untuk menguji dan menyampaikan ide-ide dan informasi yang kompleks secara jelas dan akurat melalui seleksi organisasi dan analisis isi yang selektif. 3. Menulis narasi untuk mengembangkan pengalaman, kenyataan, dan imajinasi menggunakan struktur cerita dan detail peristiwa yang dapat dipilih secara efektif dan baik. B. Menghasilkan dan mendistribusikan tulisan. 4. Menghasilkan tulisan yang jelas dan koheren yang diandai dengan kesesuaian pengembangan organisasi dan gaya tulisan dengan tulisan tujuan dan audiens yang beragam. 5. Mengembangkan dan memperkuat tulisan melalui penggunaan proses menulis yang baik, meliputi tahap merencanakan, menulis draft, merevisi, mengedit, dan menulis ulang, ataupun melalui kegiatan mencoba pendekatan baru dalam menulis. 6. Menggunakan teknologi termasuk internet untuk menghasilkan dan mempublikasikan tulisan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain. C. Meneliti untuk mengembangkan dan menyajikan pengetahuan. 7. Melakukan penelitian sederhana atau penelitian berkelanjutan berdasarkan fokus pertanyaan tertentu untuk menunjukkan pemahaman tentang subjek yang diteliti. 8. Mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai media cetak dan sumber digital. Menilai kredibilitas dan akurasi setiap sumber serta mengintegrasikan informasi sambil menghindari plagiarisme. 9. Mendeskripsikan bukti dari teks sastra atau teks informatif untuk mendukung analisis, refleksi, dan penelitian. D. Rentang tulisan. 10. Rutin menulis dalam jangka waktu yang panjang atau waktu yang penelitian, referensi, dan revisi, dan jangka waktu yang lebih pendek atau 1 atau 2 hari untuk berbagai tugas dan tujuan dan audiens. Selanjutnya ada standar kemampuan berbahasa lisan.
Ada 6 standar jangkar atau pangkal yang harus dicapai dalam pembelajaran berbahasa lisan. Keenam standar ini dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar, yakni standar tentang pemahaman dan kolaborasi, standar serta menyajikan pengetahuan dan ide-ide. Berikut dikemukakan 6 standar jangkar atau pangkal yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa lisan. A. Pemahaman dan kolaborasi. 1. Berpartisipasi secara efektif dalam berbagai percakapan dan kolaborasi dengan beragam mitra, membangun ide berdasarkan ide-ide orang lain dan mengekspresikan sendiri secara jelas dan meyakinkan. 2. Mengintegrasikan dan mengevaluasi informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk dan media, termasuk media visual, media kuantitatif, dan secara lisan. 3. Mengevaluasi sudut pandang, penalaran, serta penggunaan bukti dan retorika dari seorang atau beberapa orang pembicara. B. Menyajikan pengetahuan dan ide-ide. 4. Menyajikan informasi, temuan, dan bukti pendukung sehingga pendengar dapat mengikuti garis dan organisasi penalaran, pengembangan, dan gaya yang digunakan sesuai dengan tugas, tujuan, dan audiens. 5. Manfaat secara strategis data-data dalam bentuk media digital dan tampil visual untuk mengekspresikan informasi serta meningkatkan pemahaman pada saat presentasi. 6. Berpidato secara adaptif dalam berbagai konteks dan tugas komunikatif dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya ada standar kebahasaan. Ada 6 standar jangkar atau pangkal yang harus dicapai dalam standar kebahasaan. Keenam standar ini dikelompokkan ke dalam kelompok besar, yakni standar tentang konvensi bahasa dan pengetahuan bahasa. Berikut dikemukakan 6 standar jangkar atau pangkal yang harus dicapai berdasarkan standar kebahasaan. A. Konvensi bahasa. 1. Menunjukkan kemampuan untuk menggunakan tata bahasa yang baik dan benar ketika menulis dan berbicara. 2. Menunjukkan kemampuan menggunakan ejaan secara tepat ketika menulis dan mengeja. B. Pengetahuan bahasa. 3. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa untuk memahami bagaimana bahasa difungsikan dalam berbagai konteks, untuk memiliki makna dan gaya yang efektif, serta untuk mendapatkan pemahaman penuh ketika pembaca atau penyimak. C. Pemerolehan dan penggunaan kosakata. 4. Menentukan atau memperjelas makna kata-kata atau frasa yang tidak diketahui ataupun bersifat multimakna dengan menggunakan konteks, analisis bagian makna kata, dan mengonsultasikannya terhadap bahan berupa referensi umum ataupun khusus yang sesuai. 5. Menunjukkan pemahaman tentang bahasa kiasan, hubungan kata, dan nuansa dalam arti kata. 6. Memperoleh dan menggunakan secara akurat berbagai kata dan frasa akademik umum maupun khusus yang diperlukan untuk aktivitas membaca, menulis, berbicara, dan menyimak, baik pada tataran sekelompok ataupun pada tataran kehidupan berkarir. Menunjukkan kemandirian dalam mengumpulkan pengetahuan kosakata ketika mempertimbangkan kata atau frasa penting untuk meningkatkan kualitas pemahaman atau meningkatkan kualitas ekspresi. Selanjutnya ada simpulan. Sejalan dengan berkembangnya tujuan pembelajaran literasi, standar pembelajaran literasi pun mengalami perkembangan. Perkembangan standar pembelajaran literasi sebenarnya sejalan dengan perkembangan fokus dan paradigma pembelajaran literasi. Dan kata lain, perubahan fokus, paradigma, dan tujuan pembelajaran literasi berimplikasi pada perubahan standar pembelajaran literasi. Dalam pembelajaran literasi, guru memiliki peran yang sangat penting. Guru dari berbagai bidang ilmu sebaliknya juga mampu memahami konsep pembelajaran literasi bahasa, sehingga pembelajaran literasi bidang ilmu dapat tercapai dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.